penting dikarenakan pada era modern ini akan banyak menghadapi berbagai pilihan tentang nilai yang mungkin dianggapnya baik karena nilai bersifat relatif sehingga membuat masyarakat memiliki suatu sudut pandang berbeda terhadap nilainya yang dianutnya. Hal ini sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya nilai yang dianggap baik bagi suatu kelompok masyarakat belum tentu cocok bagi budaya masyarakat yang lain, begitupun sebalik. Oleh sebab itu, penting sekali menanamkan nilai agama pada anak usia dini serta mengenalkan anak tentang keberagaman budaya dan agama yang ada di luar lingkungannya. Nilai agama sangat penting dikembangkan bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini berfungsi untuk memperbaiki kehidupan bangsa karena apabila pengembangan nilai agama diabaikan maka terjadi pemujaan pada ilmu pengetahuan secara berlebihan dan membuat seseorang menjadi individualistis dan egoistis. Selanjutnya, aplikasi pengembangan moral anak usia dini. Perilaku moral merupakan perilaku manusia yang sesuai dengan harapan, aturan, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Kehidupan akan dapat berjalan dengan damai dan tentram dan penuh dengan ketenangan jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan peraturan atau nilai kehidupan yang berlaku di tempat tersebut. Aplikasi penanaman moral cinta lingkungan untuk AUD. 1. Bermain alam. 2. Mengajarkan anak untuk berkebun. 3. Ajarkan untuk menghemat air dan listrik. 4. Memberikan barang-barang kepada yang lebih membutuhkan. Aplikasi penanaman moral cinta tanah untuk anak usia dini. 1. Memperkenalkan lagu-lagu Nusantara. 2. Menggunakan bahasa daerah di rumah. 3. Mencoba masyarakat dan daerah berbeda. 4. Mencoba pakaian tradisional. Selanjutnya, hakikat pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Pengembangan nilai keagamaan anak usia dini merupakan upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini sehingga nilai-nilai keagamaan tersebut dapat terinternalisasi pada anak usia dini dengan baik serta diamalkan dalam perbuatan dan tindakan nyata pada kehidupan sehari-hari. Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktikkan masyarakat. Mengasah kecerdasan spiritual anak-anak mereka. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu melalui 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, 3. Nasihat, 4. Bercerita, 5. Nyanyian, 6. Hadiah. Selanjutnya, perkembangan nilai-nilai agama dan potret esensi dan target pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Hakikat spiritual, kuantien, dan implikasinya. Perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Konsep perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Dari syari'i lagu tersebut dapat diambil makna yang tersebut dalam kalimat demi kalimat, bahwa untuk mengenalkan anak pada nilai keagamaannya yang paling mudah adalah mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan YME sesuai dengan tindakan perkembangan dan usia anak yang berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahapan seperti itu anak lebih mudah memahami dan mengetahui apapun apabila didekat dengan hal yang bersifat kasat mata terlihat langsung. Potret esensi dan target pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Hakikat spiritual dan implikasinya. Potret adalah gambaran perkembangan kurikulum di negeri kita yang tidak kejelasannya dari tahun ke tahun. Esensi pengembangan nilai agama anak harus menekankan pada aktivitas anak sehari-hari. Target, sasaran yang hendak dicapai pada saat kita akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak TK. Spiritual kuantien, secara ilmiah spiritual kuantien yang sering diterjemahkan dengan kecerdasan spiritual merupakan temuan terkini. Implikasi spiritual kuantien dalam kehidupan
kehidupan anak sebagai individu dan anggota, implikasi spiritual dan dalam kehidupan anak usia dini hanya bersifat pengetahuan awal yang berfungsi sebagai pengingat dan pembatas dalam menentukan sikap serta pembuatannya. Peran guru dalam mengembangkan spiritual kuantian anak. Guru memiliki peran sebagai stimulator, motivator, dan fasilitator yang perlu menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potretnya. Selanjutnya, hakikat pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Nilai agama, pendidikan nilai agama bagi anak pada saat ini sangat penting karena pada era modern ini anak akan banyak menghadapi berbagai pilihan tentang nilai yang mungkin dianggap baik dan masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai agama yang dianutnya. Pengembangan nilai agama. Pengembangan nilai agama sejak dini penting sekali dilakukan dan banyak cara atau metode yang bisa digunakan orang tua atau guru dalam mengembangkannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca buku mengenai parenting dan lain sebagainya. Teladan yang baik. Teladan yaitu patut ditiru atau dicontoh, sedangkan dalam bahasa Arab istilah keteladanan diungkapkan dengan uswa yang artinya penyembuh dan perbaikan. Menerapkan pembiasaan dalam mengembangkan nilai agama pada anak usia dini sangat baik karena jika anak dibiasakan sejak kecil dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai agama, maka ketika anak beranjak dewasa sudah terbiasa tidak merasa terbebani ketika melakukan kegiatan tersebut. Melalui pembinaan akhlak, pembinaan dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Sedangkan akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa yang menjadikan manusia dapat berbuat dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, rencana kegiatan pengembangan moral pada anak usia dini. Strategi pengembangan nilai-nilai moral. Satu, kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus tetapi terprogram dan pasti. Dua, kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi nilai moral yang disiapkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Tiga, kegiatan khusus. Pelaksanaan tidak harus dikaitkan dengan pengembangan di bidang kemampuan dasar lainnya sehingga membutuhkan waktu penenangan khusus dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. B. Rencana kegiatan mingguan. Rencana kegiatan mingguan RKM adalah langkah pertama dalam membuat rencana pembelajaran di taman kanak-kanak yang merupakan kajian analisis isi garis-garis besar program kegiatan belajar yang diterjemahkan dalam bentuk format pengelompokan kemampuan dasar yang dihubungkan dengan tema-tema yang harus diajarkan kepada anak didik. Rencana kegiatan harian adalah rancangan kegiatan untuk suatu hari yang merupakan penjabaran dari RKM. RKH harus diuraikan lebih lanjut oleh guru dan mengandung unsur kegiatan, waktu, kemampuan, media, metode, dan penilaian standar minimal RKH.